Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelas TT 4306 kelompok 8. Ada saya Galang Mubarak Fri Muntaz. Kemudian ada saya Nikola Mahavrinaldi. Dan saya Arif Arnat Pangestu. Nah, di sini kami akan membeberkan hasil dari tugas besar jaringan komunikasi data kita. Nah, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama ada topologi jaringan, yang kedua IP versi 4 addressing dan subnetting, yang ketiga ada demo ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Dan yang keempat ada demo penjelasan MAC address table switch, dan yang terakhir ada penjelasan routing table di router. Nah, pertama yang akan kami jelaskan adalah topologi jaringan. Nah, sebelum masuk ke topologi jaringan, kita harus mengenal jaringan itu sendiri. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya Arifa. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan tukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan session. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi pertama kali yang digunakan adalah topologi bus. Setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, di sini ada jenis-jenis topologi. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan yang terakhir topologi tree. Dan yang terakhir ada topologi hybrid, yaitu di mana topologi yang menggabungkan dua atau lebih. Contohnya topologi star dan topologi mesh. Selanjutnya di bagian kedua ada IP versi 4 addressing dan subnetting. Ini juga akan dijelaskan oleh teman saya Arifa. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. IP address juga sering disebut sebagai seperangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil. Subnetting. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Oke, nah di sini VLSM akan dijelaskan oleh saya. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah sebuah cara pengelolaan pengalamatan IP yang lebih terstruktur dibandingkan sekadar menggunakan Fixed Length Subnet Mask atau VLSM seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini ada FLSM akan dijelaskan oleh Nikola. Baik, nah kemudian di sini kita akan melakukan perhitungan IP subnetting dengan menggunakan metode VLSM. Artinya di sini kita akan mengurutkan kebutuhan tiap divisi mana berdasarkan permintaan host paling banyak. Nah, dari tabel ini kita sudah menyajikan bahwa accounting ini adalah divisi dengan permintaan host paling banyak, yaitu sebanyak 64. Nah, kemudian kita bisa melihat tabel bantuan di kanan atas. Kita lihat di bagian kolom usable host. Nah, di situ kita bisa lihat bagian mana yang menyediakan host 64.
Nah, jika kita lihat untuk prefix 26, dia hanya menyediakan 62 host, artinya kurang 2 host. Dengan begitu, kita bisa gunakan prefix 25, di mana dia menyediakan ada sebanyak 126 host. Nah, kemudian untuk bagian network address, ini kita dimulai berdasarkan soal ya, dari 192, 168, 10.0. Nah, berikutnya dari network address ini dilanjut ke bagian usable IP, di mana 192, 168, 10.1 sampai 10.126. Nah, di sini akan tersedia sebanyak 126 IP. Nah, kemudian untuk IP selanjutnya yaitu dilanjutkan di broadcast. Jadi 192, 168, 10.127 ini buat broadcast. Nah, untuk bagian subnet mask sendiri, di sini karena kita gunakan prefix 25, maka kita bisa lihat tabel di bagian kanan atas. Nah, di tabel tersebut dia tertulis bahwa prefix 25 ini adalah 255, 255, 255, dan 128. Nah, berikutnya kita lanjut ke divisi teknikal. Dia meminta 28 host. Sehingga kita bisa lihat lagi di tabel bantuan, kira-kira kita masuk ke prefix mana. Nah, kita lihat bahwa di prefix 27 ini, dia menyediakan usable host sebanyak 30. Artinya kita bisa gunakan prefix 27. Nah, kemudian kita masuk lagi ke network address-nya. Network address ini kita lanjutkan dari broadcast pada divisi accounting, di mana di divisi accounting ini dia broadcastnya 10.127 dan kemudian untuk network ID di sini kita gunakan 10.128. Nah, berikutnya untuk IP yang tersedia artinya dari 10.129 sampai 10.158. Jumlahnya ada 30. Nah, berikutnya IP selanjutnya yaitu 10.159 digunakan untuk broadcast, dan untuk nilai subnet mask ini kita bisa lihat di tabel lagi. Untuk slash 27 adalah 224 di bagian akhirnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke divisi marketing. Di sini dia membutuhkan sebanyak 16 host. Kemudian kita bisa lihat lagi di tabel bahwa 16 host ini dia bisa masuk ke prefix 27. Kalau kita pakai prefix 28, dia hanya menyediakan 14 host, artinya kurang 2 host. Nah, oleh karena itu kita pakai prefix 27. Kemudian di bagian network address-nya kita tuliskan 10.160. Di situ adalah lanjutan dari IP sebelumnya di broadcast-nya. Nah, selanjutnya di bagian ini artinya ada tersedia usable IP dari 10.161 sampai 10.190. Dan IP berikutnya 10.191 digunakan untuk broadcast. Nah, terakhir kita masuk ke divisi public relation. Dia membutuhkan 7 host. Kita bisa lihat ke tabel lagi. 7 host ini kita bisa gunakan prefix 28, di mana dia menyediakan 14 host. Nah, oleh karena itu kita bisa menuliskan network address-nya menjadi 192, 168, 10, 192. Dan kemudian usable IP yang bisa digunakan dari 10.198 sampai 10.206, kemudian dilanjut ke 10.207 untuk broadcast. Nah, selanjutnya di sini karena kita tiap gedung ada satu router, jadi di sini untuk gedung 1 kita membutuhkan 2 host, di mana untuk itu kita perlu menggunakan prefix 30. Prefix 30 ini dia menyediakan usable host sebanyak 2, artinya sudah cukup. Jadi selanjutnya untuk network address di router gedung 1 yaitu 10.128, dan untuk IP yang bisa digunakan yaitu dari 209 sampai 210. Dan selanjutnya untuk 10.211 ini digunakan untuk broadcast. Nah, kemudian untuk router di gedung kedua kita sama juga perlu 2 host. Kita pakai /30 lagi, dan kemudian kita bisa tuliskan network address-nya yaitu 10.212, dan usable IP yang bisa digunakan yaitu 10.213 sampai 10.214. Kemudian untuk 10.215 ini digunakan untuk broadcast.
Nah, untuk bagian terakhir ini kita perlu perlu mengalokasikan IP untuk web server. Dia butuh sebanyak 2, artinya kita bisa gunakan /30 lagi, sehingga kita bisa tuliskan untuk network address-nya 192.168.10.216, dan IP yang tersedia ada 10.217 dan 10.218. Dan yang terakhir yaitu untuk 10.219 digunakan untuk broadcast. Nah, selebihnya untuk di bagian kolom subnet mask ini tadi saya tidak sebutkan semua. Pada intinya kita mengikuti traffic saja untuk nilai subnet mask. Kita bisa lihat di tabel bagian kanan atas. Oke, bisa dilanjut. Nah, terus yang terakhir ada tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung directly connected network maupun network yang tidak terhubung langsung. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke demo yang pertama, yaitu ping antara masing-masing gateway, ping antara gedung, dan ping ke web server. Oke, yang pertama kita akan ping ke gateway. Nah, kita di sini memakai PC yang ada di gedung 1 di divisi accounting. Kita pertama masuk ke command prompt, langsung kita coba ping ke gateway yang ada di sini, IP ini. Itu 192.168.10.3. Nah, di sini langsung reply semua, tidak ada paket yang lost. Selanjutnya kita akan melakukan ping antar gedung. Dari gedung 1 lagi kita coba dari accounting ini, dari divisi accounting, kita akan coba ping ke divisi public relation ke sini. Oke. Pertama kita ping 192.168.10.119. Di sini agak lama karena gateway yang dilewati cukup banyak ya. Dan tentunya pasti untuk pertama kali ya akan ada request timeout-nya, tetapi jika di ping untuk kedua kalinya, ini bakal langsung replay semua. Tidak ada package loss. Oke. Nah, yang terakhir di demo yang pertama ini, kita akan ping ke web servernya langsung. Oke, dari sini web server berarti saja ping 92.168.10.218. Ya, seperti yang tadi saya bilang, pertamanya pasti request timeout dulu. Untuk demo yang pertama saya kira sudah cukup. Mungkin ada tambahan atau tidak dari Nico atau Rival? Ada tambahan tidak? Untuk ping ke antar gedung, apakah sudah di divisi Udah semua udah. relation? Oh, oke. Nah, jadi paling saya nambahin bahwa kami mendesain topologi ini berdasarkan instruksi dari soal, di mana di soal ini diminta ada 2 buah switch di tiap gedung dan ada 1 router di tiap gedung. Nah, kemudian untuk penggunaan PC-nya, kita menggunakan 2 contoh PC di tiap divisinya. Nah, berikutnya tadi juga sudah didemokan oleh Galang bahwa kita sudah melakukan ping ke gateway, kemudian kita sudah melakukan ping juga ke antar divisi, bahkan sampai divisi yang beda gedung. Dan juga di server mode kita sudah. Mungkin selanjutnya kita bisa melakukan demo
demo penjelasan mengenai switch ini ya. Untuk mengenai switch, kita bisa coba buka switch di divisi teknikal. Nah, kita bisa ke command line. Di sini kita akan mencoba melihat MAC address table-nya. Kita bisa masukkan sh MAC strip. Nah, di situ terlihat bahwa ada port FA21. Artinya port ini tadi sudah dilewati oleh traffic gitu. Nah, kemudian untuk kita memperlihatkan perbedaannya, kita bisa melakukan uji coba ping lagi ya. Kita bisa ke divisi public relation di PC FA0 di bagian atas. Ya, di sini. Nah, di PC ini kita akan mengeping ke 10.193. Sudah. Nah, di sini terlihat bahwa sudah reply. Dia mengirimkan 4 paket dan diterima juga 4. Artinya tidak ada loss. Tidak ada yang loss. loss. Tidak ada yang loss. Nah, coba kita cek lagi ke bagian MAC address table switch-nya. Ini mempengaruhi ya. Nah, di situ ada penambahan bahwa FA01. Artinya switch ini dia telah mencatat juga bahwasanya di port tersebut telah ada traffic yang lewat. Di mana dari PC yang 10.129 dia mengirimkan data ke PC 10.193. Oleh karena itu si switch ini selain dia menyediakan port, dia juga merekam atau mencatat traffic yang melewatinya. Begitu. Traffic yang lewat ya, betul sekali. Sekarang kita lanjut ke demo yang ketiga. Demo ketiga yaitu penjelasan routing table di router. Nah, pertama kita masuk ke router yang ada di gedung 1. Nah, di command line ini kita tulis sh IP route. Keluar hasilnya. Nah, di sini ada kode. Kode itu yang pertama ada C yaitu connected, S static, I IGRP, R RIP dan seterusnya. Nah, selanjutnya Nicole akan menjelaskan apa yang dimaksud ini semua. Baik. Nah, kemudian tadi setelah disebutkan tanda-tanda kode di mana C ini merepresentasikan connected dan R ini RIP. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di router kita ini hanya ada 2, yaitu C dan R. Nah, kemudian untuk penjelasan RIP-nya, kita bisa lihat di bagian yang pertama. RIP yang pertama itu ada 192.168.10.160/27. Nah, ini merupakan suatu IP dari network address di marketing, divisi marketing. Nah, bisa kita lihat bahwa itu adalah network address milik divisi marketing. Nah, di sini mengartikan bahwa router di gedung 1 ini dia sudah bisa mengenali jaringan di gedung 2, ya kan? Di divisi marketing. Dia ini mengenalinya via 192.168.10.1210. Dia melalui dari router yang di tengah ini. Nah, kemudian untuk RIP selanjutnya juga sama. Itu IP-nya 192.168.10.192. Di sini merupakan IP network milik public relation. Nah, artinya di router gedung 1 dia juga sudah mengenali jaringan di gedung public relation. Dia juga punya 192.168 sama 10.210. Dia sama gitu. Terus di sini yang ketiga juga ada 192.168.10.212. Ini adalah gateway ya? Iya, itu di gateway di router 1. Iya. Begitupun seterusnya. Begitu seterusnya sama lah pokoknya. Ya, seperti inilah. Kita udah melakukan 3 demo. Kita sudah melakukan ping antar PC, kemudian antar gedung,
dan lain sebagainya. Dan kita juga sudah menjelaskan apa itu MAC address table, apa itu routing table. Mungkin dari Galang ada kesimpulan yang bisa ditambahkan? Tidak ada, cuman mau mengingatkan lagi, ini kita menggunakan topologi tree tadi di awal lupa disebutin. Oh iya. Ya itu aja sih paling. Selebihnya udah kami jelaskan juga. Demo juga sudah kami lakukan. Jadi saya kira cukup sih. Kalau Nicole sendiri gimana? Sama, sudah cukup juga. Sudah banyak juga kita demoin dan kita jelaskan secara teori juga di awal. Oke. Mungkin bisa ditutup aja, Galang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dari kami. Semoga apa yang telah kami berikan ini bermanfaat dan cukup jelas. Saya Galang Mubarak Frimuntas dan kedua teman saya pamit undur diri. Terima kasih.